Terima kasih Pastor Yongki dan juga BMC New York sekali lagi untuk kesempatannya untuk bisa bergabung dengan saudara semua di awal tahun yang baru ini. Dan saya percaya hari ini saya berdoa supaya Tuhan juga akan menyiapkan kami semuanya, kita semuanya, supaya iman kita dikuatkan. Supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2024. Siapa setuju bahwa iman kita itu tidak akan menghindarkan kita dari masalah, tetapi seperti apa Mazmur 23 berkata, iman kita mampu menganugerahi kita untuk melewati masalah kita. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, kita harus terus-menerus imannya dikuatkan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Mata kita harus terus tertuju dan terfokus kepada Tuhan. Jangan gampang tergoyang oleh masalah-masalah, goncangan-goncangan dunia. Dan ini yang saya ingin hari ini kuatkan lewat firman Tuhan kepada saudara hari ini. Oke? Dan saya ingin share screen kepada saudara dan judul daripada saya punya firman hari ini adalah janganlah tidak percaya. Oke? Nah, ke kanan kiri saudara, ke window pane saudara yang di sebelah kanan dan kiri dan katakan kepada mereka, janganlah tidak percaya. Haleluya. Nah, saudara, di awal tahun ini, saudara, saya ingin benar-benar fokus dan ingin menguatkan iman kita semuanya. Dan saya ingin membagikan saudara lewat ayat di Markus pasal 16 ayat pertama. Saudara, di sini, Markus 16 ayat pertama, Alkitab berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salomi, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, di hari pertama setelah hari Sabat, tiga wanita ini memiliki satu niat untuk pergi ke kuburan Yesus untuk mau meminyaki tubuh Kristus. Tetapi saudara, di pertengahan jalan, mereka tiba-tiba sadar dan mereka teringat dengan rintangan yang mereka harus hadapi jikalau mereka ingin meminyaki tubuh Kristus. Yaitu saudara, batu yang menutup kuburan Yesus itu sangat besar. Saudara, sejarah mengatakan bahwa rata-rata beratnya itu adalah 1 sampai 2 ton. Dan saudara, siapa setuju? Tiga wanita sangat tidak mampu untuk menggulingkan batu tersebut. Jangankan wanita, tiga pria pun juga tidak mampu untuk menggulingkan batu tersebut. Saudara, di sini saudara ada banyak pelajaran yang Tuhan ingin kita semua pelajari. Karena saudara, di tahun 2024 ini, siapa setuju ya, dunia itu tidak akan makin hari makin damai. Akan ada banyak goncangan-goncangan. Saudara, di Indonesia akan ada pemilu. Di Amerika pun juga akan ada pemilu. Dan kita tahu, saudara, pemilu di dua negara ini itu mengundang banyak, saudara, kontroversi-kontroversi. Pasti akan ada goncangan-goncangan yang kita semua akan alami. Dan goncangan tersebut itu akan berdampak kepada ekonomi, kepada sosial, kepada religion, kepada gereja, dan juga berdampak kepada kehidupan kita semuanya. Belum lagi, saudara, goncangan-goncangan krisis pribadi yang kita semua juga akan alami. Saudara, siapa setuju? Ya, di hari-hari depannya nanti, kita berdoa supaya Tuhan terus-menerus pelihara dan mendukung kita dan juga menopang kita. Tetapi saudara, yang namanya ada dosa dan yang namanya ada kita masih di muka bumi ini, pasti akan ada goncangan-goncangan krisis yang kita secara pribadi akan juga alami. Dan oleh sebab itu, seperti halnya wanita ini, saudara, mereka berpikir, waduh, ini akan ada banyak masalah.
Bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut? Masalah di depan bukan hanya terlalu berat untuk bisa digulingkan, dan kita sendiri juga tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Saudara, oleh sebab itu, rintangan yang mereka hadapi bukan hanya terlalu berat untuk mereka bisa atasi. Saudara, kekuatan mereka sendiri pun juga tidak mampu. Nah, saudara, apakah kita hari ini sedang menghadapi hal yang sama? Di mana kita sedang menghadapi sebuah rintangan yang terlalu berat. Tetapi bukan hanya terlalu berat. Kita melihat kemampuan diri sendiri. Kenyataannya kita sudah tidak mampu lagi. Kita sama sekali tidak berkutik untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Tetapi saudara, hari ini I have good news for you. Jikalau kita adalah anak Tuhan, seperti halnya saudara wanita ini, begitu mereka sampai di kuburan Yesus, saudara, mereka tercengang, mereka terheran-heran karena masalah yang mereka pikir tidak bisa atasi, ternyata batu tersebut sudah tergulingkan. Haleluya. Mereka terheran-heran. Dan saudara, ini adalah pesan Tuhan bagi kita semuanya. Yaitu apa saudara? Jangan membatasi apa yang Tuhan mampu lakukan bagimu dengan keterbatasan dirimu. Siapa yang berkata amin? Mari kita mengawali tahun ini penuh dengan pengharapan dan iman. Imannya adalah percaya bahwa jikalau kita bersandar kepada Tuhan, jikalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukan segalanya, mengatasi hal-hal di luar kemampuan manusia. Jangan membatasi apa yang Tuhan mampu lakukan bagimu dengan keterbatasan dirimu. Nah, saudara, disinilah pesan yang Tuhan ingin bagikan kepada 3 wanita ini dan juga murid-murid Yesus di peristiwa kuburan tersebut. Dan ini juga adalah pesan yang sama yang Tuhan ingin tekankan kepada kita di awal tahun ini untuk menghadapi tahun 2024. Saudara, bersandarlah kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa? Pelajaran iman apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini lewat Markus? Saudara, kita lihat Efesus pasal yang pertama. Judul daripada pasal ini adalah apa? Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan di sini Paulus berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, perhatikan di sini. Kuasa Tuhan itu hanya hebat sesuai dengan iman kita. Jikalau kita tidak percaya, maka kuasa Tuhan sama sekali tidak berguna bagi kita. Tetapi jikalau kita ingin mengalami hebatnya kuasa Allah di kehidupan kita, maka kriteria yang pertama adalah kita harus percaya. Kita harus percaya. Dan di sini saudara, judul daripada pasal tersebut adalah apa? Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Artinya, ada kemungkinan banyak orang Kristen yang sudah sekian lama menjalani imannya bersama dengan Tuhan, masih juga tidak percaya. Masih juga tidak mengerti untuk bisa melihat kemuliaan Kristus. Oleh sebab itu, Paulus berdoa, mari kita sama-sama berdoa, supaya di awal tahun ini, mata kita terbuka. Iman kita juga dihidupkan, supaya kita mau percaya, dan sesuai dengan iman kita, maka kuasa Tuhan akan bekerja bagi kehidupan kita. Sama-sama berkata amin. Dan saudara, saudara harus perhatikan, kuasa Tuhan bukan hanya mampu bekerja untuk memutarbalikkan kondisi kita,
Jangan selalu berpikir bahwa solusi Tuhan bagi kita adalah mujizat sampai kita bisa keluar dari masalah kita. Kadang kehendak Tuhan bagi kita adalah supaya kita tetap melewati masalah kita. Karena di ujung-ujungnya ada kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan itu pun juga artinya kuasa Allah yang sedang bekerja bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus terus berdoa supaya terus percaya dan tidak putus asa. Karena kadang Tuhan solusinya bagi kita adalah memutarbalikkan kondisi kita lewat mujizat. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masalah tersebut. Supaya lewat masalah tersebut, kebaikan Tuhan dinyatakan di kehidupan kita. Dan itu pun sama-sama adalah mujizat di mata Tuhan. Dan keduanya ini kita memerlukan iman. Yang pertama iman untuk percaya supaya mujizat terjadi. Yang kedua iman untuk tetap bertahan di saat kita melewati masalah. Siapa yang berkata amin? Saudara, di sini sangat penting. Kriteria bagi kita hari ini untuk bisa melihat dan saudara, supaya kuasa Tuhan dinyatakan di kehidupan kita adalah percaya, adalah iman. Dan di sini saudara, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kita harus memiliki iman yang percaya. Dan apa yang membuat kita tidak percaya? Kenyataannya adalah kita melihat keterbatasan kita. Saat kita melihat keterbatasan kita, mata kita langsung, saudara, dibutakan untuk tidak mampu melihat kuasa Allah. Kita tidak mampu untuk bisa melihat adanya harapan baru saat kita melewati krisis. Kita seakan-akan tidak berkutik. Tetapi hari ini Tuhan ingin supaya iman kita membuka mata kita, menghidupkan iman kita, supaya kita mampu percaya. Mata kita akan melihat kuasa Allah untuk mampu bekerja bagi kehidupan kita. Oke? Nah, apa aja yang kita harus remove? What is the limitation that we need to remove supaya kita bisa percaya? Oke? Yang pertama, saudara. Yang pertama adalah keras kepala kita. Ketidakpercayaan kita. Nah, kita lihat di sini, saudara. Dari peristiwa tadi, Markus 16. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, tetapi ia telah bangkit. Ia sudah tidak ada di sini." Dan dia berkata demikian. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jangan lagi tidak percaya. Nah, saudara, kenapa malaikat berkata demikian kepada tiga wanita tersebut? Saat tiga wanita menuju ke kuburan Yesus, mereka tercengang, terkejut. Seakan-akan mereka tidak yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Dan malaikat berkata, "Jangan percaya, jangan tidak percaya. Masuk. Ini buktinya, lihat. Kainnya sudah kosong. Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit." Kenapa, saudara? Malaikat berkata demikian. Saudara, kenyataannya adalah demikian. Sebelum Yesus mati, Yesus sudah wanti-wanti berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, termasuk tiga wanita ini, bahwa dia satu hari nanti akan mati dan bangkit setelah 3 hari. Saudara, di kitab Markus paling sedikit Yesus sudah mengingatkan kepada mereka sebanyak 3 kali bahwa dia akan mati dan akan bangkit 3 hari kemudian. Tetapi kenyataannya murid-murid Yesus
termasuk 3 wanita ini, tidak masuk firman Tuhan. Mereka tidak ngeh, karena kenyataannya walaupun Yesus sudah berkata demikian kepada mereka, 3 hari setelah Yesus mati, 1 hari setelah Yesus mati, 3 hari setelah Yesus mati, mereka tetap pergi menuju ke kuburan Yesus untuk meminyaki tubuh Kristus. Murid-murid Yesus juga setelah Yesus mati, berkumpul di satu tempat ketakutan. Artinya apa? Artinya selama ini Yesus berfirman kepada mereka, mereka tidak percaya. Mereka tidak ngeh. Perkataan Yesus tidak masuk ke pikiran mereka dan juga ke dalam iman mereka. Saudara, ini adalah penyakit orang-orang Kristen. Setuju gak? Setiap hari, setiap minggu dengar firman. Tetapi giliran waktunya kita mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kita, kita lupa. Saat kita, saudara, menghadapi krisis, menghadapi masalah, Yesus sudah berkali-kali mengingatkan kepada kita, walaupun kita melewati lembah kekelaman, saya tetap menyertai engkau. Tetapi saat kita benar-benar sedang melewati lembah kekelaman, kita lupa. Kita malahan menyalahkan Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Kita malahan, saudara, mulai questioning God. God, where are you? Saudara, disinilah di tahun 2024 ini kita diingatkan oleh firman. Janganlah tidak percaya. Karena pada hari nanti saat kita sedang melewati masalah, saudara dan saya harus ingat dengan perkataan Yesus. Tuhan tetap menyertai kita, apapun yang kita sedang alami, Tuhan pasti sedang mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, marilah jangan tidak percaya. Haleluya. Terus percaya dan terus memiliki pengharapan bahwa kita pasti ya akan keluar dari lembah kekelaman. Jangan tidak percaya. Oleh sebab itu, saudara, penyakit tidak percaya ini ya kita harus keluarkan dari iman kita. Saudara, Yohanes pasal 20-27 berkata demikian. Ayo kita sama-sama baca ayat ini walaupun kita semua di mute. Ya, 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Saudara, ini adalah saatnya kita berdiri di atas firman Tuhan. Dan walaupun kondisi kehidupan kita berlawanan dengan firman Tuhan, jangan tidak percaya. Tetaplah percaya. Karena Tuhan masih tetap sedang bekerja dan Tuhan sedang membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Janganlah tidak percaya lagi. Di sini malaikat sedang mengatakan kepada 3 wanita ini, ayolah, ini adalah saatnya kita harus percaya. Saudara, saya ini adalah seorang pendeta yang setiap hari harus counseling kepada jemaat-jemaat saya. Dan saudara, seringkali saudara, apalagi waktu saya sedang counseling kepada anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih umurnya 17 tahun, 15 tahun. Saudara, siapa setuju? Apalagi waktu mereka baru-baru patah hati. Mereka jatuh cinta dan cinta pertama mereka akhirnya tidak jalan, tidak bekerja dan akhirnya mereka patah hati. Dan banyak yang waktu saya sedang counseling kepada mereka, mereka selalu saudara berkata demikian, Pastor, hidup saya hancur. Saya tidak bisa melihat masa depan karena
Orang yang paling saya cintai udah tidak lagi mencintai saya. Tidak ada orang lagi yang akan cocok bagi kehidupan saya. Saudara, dengar perkataan-perkataan mereka. Kenapa? Karena mereka ini baru umur 15-17 tahun. Jadi saudara, pandangan mereka itu hanya mentok sampai 15 tahun. Mereka pandangannya tidak bisa melihat pandangan ke depan karena mentok di sini. Tetapi saya yang sudah berumur 50 tahun memiliki wawasan pandangan lebih panjang daripada mereka sebanyak 33 tahun. Karena saya 50 tahun. Benar nggak saudara? Artinya saya berkata demikian kepada mereka. Jangan berkata demikian. Karena saya ini sudah berpengalaman. Saya memiliki pengalaman 33 tahun lebih panjang daripada kamu. Dan saya melihat, dan saya memiliki wawasan lebih banyak, lebih panjang daripada kamu. Dan saya sedang berkata demikian. Yaitu apa? Jangan putus asa. Walaupun hari ini kamu sudah patah hati, masih ada banyak kesempatan-kesempatan ke depan yang Tuhan telah sediakan bagi saudara, dan Tuhan pasti telah sediakan yang lebih baik daripada saudara, daripada wanita ini. Dan kita-kita yang sudah menikah bisa berkata amin, benar nggak saudara? Dulu buta cinta, tetapi begitu menikah, kebutaan kita sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. We always say, love is blind, but marriage is an eye-opener. Amin ya saudara ya. Dan di sini saudara saya sampaikan kepada remaja ini. Tetapi tetap remaja ini tidak mau percaya. Tetap dia wanti-wanti. Nggak bisa pastor, ini adalah wanita yang paling cocok bagi saya. Kenapa? Dia tidak bisa percaya. Karena wawasan dia mentok. Mata dia tertutup, buta dengan kesempatan-kesempatan yang padahal Tuhan telah sediakan bagi dia. Artinya, dia ini memiliki penyakit tidak percaya. Tetapi Tuhan sedang berkata kepada kita. Sama juga dengan kita. Saat kita sedang menghadapi krisis, saat kita terbentur dengan masalah, sampai-sampai kita ini tidak bisa melihat masa depan kita, Tuhan sedang membagikan kepada kita. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Don't give up hope. Karena di depan mata, walaupun kita ini saat ini merasa sudah hancur, di dalam Tuhan pasti masih ada pengharapan baru. Pasti ada masa depan yang lebih indah. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Karena saudara, Tuhan itu sudah menempati, dia sudah melewati kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Dia sudah bisa melihat masa depan kita. Sama juga dengan remaja tersebut. Kita hari ini hanya bisa mentok melihat ke depannya sampai pada umur kita saat ini. Tetapi Tuhan sudah ada di depan mata kita. Dan Dia telah sediakan masa depan yang indah bagi kita. Dan oleh sebab itu, jikalau hari ini kita sedang menghadapi krisis, jangan putus asa, jangan tidak percaya. Percayalah, terus berjalan. Dia telah sediakan masa depan yang indah. Ayo sama-sama maju menuju masa depan yang indah tersebut. Haleluya. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Tetapi jikalau kita tetap masih juga wanti-wanti, nggak mungkin, nggak bisa. Seperti halnya remaja tersebut. Saudara, hati-hati. Amsal 29 berkata demikian. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, dulu saya pernah jatuh cinta dengan satu wanita. Tetapi waktu cewek ini, saudara, menolak saya,
Hati saya hancur. Saya pikir, waduh, udah nggak ada harapan lagi masa depan saya. Tetapi kenyataannya adalah pada saat hati saya dipulihkan dan terbuka, dan saya akhirnya ketemu dengan istri saya sekarang ini, saya melihat, I look back, dan saya lihat betapa bodohnya perilaku saya pada saat itu. Waktu saya nangis-nangis, melihat tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan, tidak ada harapan. I look back and I told myself, I'm a fool to act like that. Saudara, jangan tidak percaya. Percayalah. Siapa yang berkata amin? Saudara, malaikat sedang berkata kepada kita semua, lihat, ini udah ada buktinya. Buktinya adalah apa? Yesus sudah bangkit. Saudara, lihat bukti yang malaikat bagikan, perlihatkan kepada tiga wanita ini. Yaitu apa? Maut telah dikalahkan. Saudara, krisis yang paling parah yang kita semua sebagai manusia alami adalah menghadapi maut. Saat saudara, kita melihat pernikahan kita akan hancur. Potensial, usaha kita, bisnis kita akan bangkrut. Kehidupan kita karena sakit akan menghadapi maut. Tetapi saudara, dan siapa setuju? Krisis inilah yang akan saudara berdampak kepada iman kita. Yang paling berat, yang paling serius. Tetapi saudara, malaikat berkata kepada tiga wanita ini, krisis yang paling berat, yang mampu meremukkan iman kita, telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Buktinya adalah apa? Yesus telah bangkit. Dan jikalau kebangkitan Yesus adalah bukti yang telah mengalahkan segala maut, maka saudara, kita harus percaya bahwa krisis yang kita semua sedang alami mampu dibangkitkan sekali lagi. Saya tidak perlu putus asa. Saya tidak perlu patah hati. Saya tetap percaya dan saya pasti akan melihat kebaikan Tuhan, kebangkitan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, sekelam-kelamnya masalah kita, jangan tidak percaya. Terus berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, tetapi banyak saat kita mendengar firman Tuhan seperti ini, banyak yang tidak mau percaya. Dan oleh sebab itu, saudara, kadang supaya kita bisa percaya, kadang bukan bukti saja yang kita perlukan. Karena saudara, bukti sudah diberikan kepada kita lewat kebangkitan Yesus. Tetapi untuk percaya bukan bukti saya yang kita perlukan. Percaya kepada Yesus itu memerlukan bukan bukti, memerlukan kemauan. Itu sebabnya saudara, there's one apologist yang berkata demikian. While many non-Christians have honest intellectual questions, we have found that many more seem to have a willful resistance to Christianity. In other words, it's not that they don't have evidence to believe, it's that they don't want to believe. BMC New York, let us pray that we are people of faith who wants to believe. Bukannya who don't want to believe. Jangan hanya wanti-wanti minta bukti. Karena saudara, bukti sudah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Maut telah dikalahkan. Itu satu-satunya bukti yang cukup sudah supaya kita terus percaya ada pengharapan di balik semua krisis kekelaman yang kita alami. Ayo hari ini kita mau percaya. Amin. Saudara, kita lihat di sini. Lukas pasal 24.
Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut, ini murid-murid Yesus, dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu?" Lihat saudara, Yesus sedang berkata demikian. Kenapa kalian terkejut? Bukankah saya sudah mengingatkan kepada kalian paling sedikit sebanyak 3 kali bahwa saya akan mati dan 3 hari nanti saya akan bangkit. Kenapa waktu saya berkata demikian kepada kalian ada keraguan di dalam hati kalian? Ayo, jangan tidak percaya. Jangan lagi ragu. Buktinya saya telah mengalahkan maut. BMC New York, mari kita percaya. Mau percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membawa kebaikan di balik segala kekelaman yang kita semua sedang hadapi. Amin. Saudara, itu yang pertama. Tetapi saudara, saya sadar, nggak gampang untuk mau percaya. Apalagi waktu saat hati kita terpukul dan merasa kecewa. Benar nggak saudara? Dan itu sebabnya poin yang kedua sangat penting. Dan ini adalah poin yang terakhir. Kenapa saudara kita tidak bisa percaya? Keterbatasan apa? Yang pertama tadi saya telah bahas penyakit tidak percaya. Tetapi saudara, saya juga sadar, kenapa orang tidak percaya? Karena banyak yang hatinya merasa kecewa. Dan akibat daripada pengalaman kekecewaan tersebut, hatinya menjadi ragu. Dan akhirnya kita menjadi tidak yakin dengan apa? Tidak yakin dengan kebaikan Tuhan. Kadang saudara, kita ini tidak yakin dengan kemampuan Tuhan. Bukannya kita tidak mau percaya. Tetapi hati kita sudah sakit. Sudah tidak mampu. Karena kekecewaan yang kita semua sedang atau pernah alami. Benar gak saudara? Nah, di kejadian tadi, malaikat juga sadar. Yesus juga sadar bahwa sangat sulit bagi murid-murid Yesus untuk bisa percaya. Karena hatinya mengalami keraguan. Nah, kita lihat peristiwa yang tadi, saudara. Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang malaikat berkata kepada 3 wanita ini, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya." Dan dia berkata demikian, terutama kepada Petrus. "Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara, kenapa saudara malaikat dengan sengaja berkata kepada 3 wanita ini dan secara blatantly, secara spesifik mengatakan, "Pergilah, beritakan hal ini kepada murid-murid Yesus dan katakan kepada mereka, Yesus sedang menunggu mereka di Galilea. Katakan kepada murid-murid Yesus untuk pergi dan ketemu dengan Yesus di sana." Dan dia berkata demikian, terutama katakan juga kepada Petrus. Now, why the angel specifically mention Peter? Kita semua tahu bahwa sebelum ini Petrus sedang mengalami, saudara, krisis iman. Dia baru saja mengkhianati Yesus. Dia baru saja mengalami kegagalan. Dan dia, saudara, sudah melihat masa depan dia sudah tidak ada lagi di pelayanan Kristus. Dia sudah mulai melihat keraguan kepada diri dia sendiri. Jadi dia sudah mengalami kekecewaan, keraguan. Dia, saudara, boleh dibilang emosionalnya sudah down. Nah, jikalau saudara adalah di antara murid-murid Yesus dan saudara mendengar
tiga wanita ini datang dan memberitakan kabar baik. Hey guys, kabar baik nih. Yesus sudah bangkit. Dan dia berkata kepada kita semuanya untuk pergi ke Galilea karena dia sudah ada di sana menunggu kita semuanya. Ayo murid-murid Yesus, let's go. Pergi ke sana. Saudara, siapa setuju? Semuanya pasti akan langsung pergi. Tetapi, jikalau engkau adalah Petrus dan ada di sana, mendengar hal tersebut, dan saudara merasa kecewa, saudara merasa sudah tidak percaya diri, saudara juga merasa telah menggagalkan Yesus, siapa setuju? Reaksi Petrus, reaksi saudara akan sedemikian. Guys, kalian pergilah. I don't think Jesus wants to see me. Guys, kalian pergilah. Saya rasa Tuhan udah kecewa kepada saya. Kayaknya saya ini sudah tidak ada lagi. Di mata Yesus, saya ini sudah tidak ada lagi. Saya rasa saya ini sudah tidak ada tempatnya di pelayanan Yesus. Karena saya adalah orang yang gagal. Siapa setuju? You will say things like that. Benar gak saudara? Dan oleh sebab itu Petrus akan berkata kepada yang lain, oke lah, lu orang pergilah. Gua tinggal jaga kandang. Itu sebabnya Tuhan sadar bahwa Petrus pasti tidak akan mau datang ketemui dia. Dan oleh sebab itu, saudara, di kuburan tersebut, dengan sengaja Tuhan berkata, beritakan kepada murid Yesus untuk ketemu saya di Galilea, terutama Petrus. Jadi pada saat dia sedang tunduk, dia sedang kepalanya sedang ke bawah, saudara. Dan dia sedang berkata, lu orang pergilah, aku yang tinggal aja di sini. Tapi tiba-tiba tiga wanita ini berkata, enggak, terutama kamu Petrus. Tuhan secara spesifik berkata, terutama kamu Petrus, dia mau kamu untuk ketemu dengan dia di Galilea. Saudara, seketika itu juga wajahnya Petrus diangkat, imannya diangkat, dan dia mulai melihat ada pengharapan baru yang Tuhan telah sediakan bagi saya. Haleluya. Saat dia merasa kecewa, ternyata Tuhan masih juga belum selesai dengan dia. BMC New York. Walaupun kita gagal, kita sudah tidak percaya lagi, kita sudah merasa kecewa kepada Tuhan, kita malahan menyalahkan Tuhan, tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ingin memulihkan saudara. Dan dia ingin supaya saudara untuk bisa percaya lagi. Saudara, oleh peristiwa ini, sangat berdampak kepada kehidupan Petrus. Sampai-sampai saat dia, saudara, menjadi rasul. Saudara, dia berkata demikian, saudara. Dia berkata demikian. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Dia berkata, saat kita sedang disappointed, saat kita sedang lagi down, saat kita sedang kecewa, saat kita sudah tidak bisa lagi percaya, tidak bisa melihat masa depan kita. Saudara, apa yang dia katakan? Lewat pengalaman dia sendiri dengan Yesus, dia berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini adalah pesan kita, pesan Tuhan bagi kita semuanya.
BMC New York, kita perlu untuk bisa menerima kelemahan kita dan bersandar kepada Tuhan. Karena segala keselamatan bukanlah dinyatakan kepada mereka yang kuat, gagah, atau sempurna, tetapi bagi mereka yang down, yang tidak mampu, yang merasa kecewa. Disitulah anugerah Tuhan telah disediakan supaya kita bisa mampu percaya lagi. Sahabat berkata amin. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya ingin mengakhiri, saudara, firman Tuhan dengan sebuah kesaksian. Saudara, pas Natal 1 tahun yang lalu, di tahun 2022, salah satu anggota kami mengajak seorang teman baru yang masih belum percaya ke ibadah raya Natal kami. Beliau adalah Ellison Wee yang saya lingkari di sini, saudara. Saudara, Ellison Wee hampir memiliki kehidupan yang sempurna. Memiliki suami yang baik, 3-4 anak yang luar biasa, dan dia cantik, sukses. Dan dia baru saja, saudara, di bulan Desember tersebut, mengikuti lomba kecantikan Miss Chinatown Singapura. Not Miss World lah, Miss Chinatown. Miss Chinatown, kayak istilahnya Miss Chinatown New York. Dan dia berhasil memenangkan gelar sebagai salah satu pemenang di sana. So, kehidupannya itu sangat luar biasa, sangat baik. Tetapi secara mengenaskan, di bulan yang sama setelah dia menang gelar tersebut, dia ketahuan mengidap kanker stadium 4 di payudaranya. Saudara, berita ini sangat memukul iman dia dan juga kehidupan dia. Dia sangat terpukul sekali, saudara. Dia sangat terkejut, terpukul oleh berita mengenaskan ini. Dan oleh sebab itu, dia mencari Tuhan dan dia diajak oleh anggota kita untuk datang ke gereja. Untuk pertama kalinya dia pergi ke gereja dan di sana dia minta didoakan. Saudara, puji Tuhan, pada saat dia mengikuti ibadah raya Natal, saudara, dia datang dan dia akhirnya terima Tuhan Yesus. Dan saat dia terima Tuhan Yesus, kita mulai berdoa. Dan saya, saudara, hari itu berdoa untuk dia. Dan saya masih ingat, saya berkata kepada dia, Ellison, saya tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi, tetapi jikalau kita adalah anak Tuhan, kita mampu untuk bersandar kepada Dia, kita serahkan sakit penyakit kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Dan kita percaya, jangan sampai kamu putus asa. Mari kita sama-sama menjalani lembah kekelaman ini, supaya kita bisa sama-sama keluar, dan kita imani supaya Tuhan melakukan mujizat. Saudara, Ellison selama 1 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2023, dia mulai tertanam dalam gereja. Dia mulai mengikuti komunitas sel. Dan dia selama 1 tahun, saudara, dikuatkan oleh jemaat-jemaat kita, didoakan setiap hari. Ikuti terapi, ikuti kemoterapi, makan obat. Secara perlahan, dia terus-menerus dikuatkan, didoakan, dan menjalani terapi. Saudara tahu nggak? Pas di Natal kemarin di tahun 2003, dia sekali lagi, saudara, lihat tes kankernya. Dan puji Tuhan, 1 tahun kemudian, 19 Desember 23, hasilnya kanker selnya semua sudah hilang. Cancer markernya turun sampai 1,8. Dan dia dinyatakan oleh dokter kemarin, dia sudah masuk remisi, tidak ada kanker sel sama sekali di dalam tubuhnya. Puji Tuhan. Saudara, dengan itu, saudara, Ellison bukan hanya percaya kepada Tuhan. Ini adalah keluarganya. Saudara, Desember kemarin, ya, dia dibaptis. Haleluya. Dan seluruh keluarganya dia undang untuk menyaksikan baptisan air tersebut. Saudara, inilah pesan Tuhan. Saat kita sedang menghadapi lembah kekelaman, walaupun di depan mata kita, kita tidak bisa melihat ke depannya. Ketahuilah, di balik maut masih ada kebangkitan Yesus.
Janganlah tidak percaya, terus percaya, terus berharap. Dan yang kedua, saat kita tidak mampu, saat kita merasa kecewa, Tuhan ada di sana untuk mengangkat kita. Dan Dia selalu ingin menguatkan kita supaya kita bisa percaya sekali lagi. Iman kita, hati kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, BMC New York, ini adalah pesan saya, firman Tuhan bagi saudara, untuk iman kita dikuatkan supaya bisa menghadapi tahun 2024 dengan baik dan sukses. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan. Saya berdoa Tuhan supaya firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami, berakar dan berbuah. Dan menghasilkan Tuhan iman yang teguh, iman yang bisa percaya. Tuhan, saat kami Tuhan sedang melewati badai, melewati lembah kekelaman, ajarlah kami Tuhan untuk yang pertama bisa percaya mujizat bisa terjadi. Dan kadang mujizat mampu seketika itu juga mengeluarkan kita dari masalah. Tetapi Tuhan, secara bersamaan, ajarlah kami supaya kami juga bisa tetap percaya untuk melewati proses. Saat Engkau Tuhan mengizinkan kami untuk melewati dan keluar dari masalah kami lewat proses, bukan lewat miracle seketika itu juga atau instant miracle, kita mampu untuk tetap percaya. Kita mampu untuk tidak gampang putus asa. Kita mampu juga tidak akan gampang kecewa. Tetapi setiap langkah saat kita melewati lembah kekelaman, kita makin percaya, kita makin bersukacita, kita makin mengalami damai sejahtera. Itu adalah doa saya Tuhan, supaya kita terus terfokus kepada Engkau, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Dan saya berdoa supaya Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan. Tingkap-tingkap langit di surga dibuka di atas kehidupan kami. Dan Engkau akan curahkan berkat-Mu Tuhan di atas kehidupan pribadi, usaha, keluarga, dan juga gereja. Saya berdoa Tuhan supaya di tahun 2024 ini kita semua dikuatkan dan kita akan berhasil melewatinya dengan luar biasa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, so may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon you every single day until Jesus Christ comes back the second time again. Amen.